Oke kawan-kawan, ini juga anggreknya ya, dengan perawatan yang bagus, dia berkembang ya. Ini banyak sekali ya kembangnya ya, satu pohon ini bisa cabang-cabang banyak sekali. Masih ada yang lain masih yang lain juga ya. Ini karena hal tahu sifatnya, dia perlu makan apa, cocokkan supaya dia cepat berkembang, itu yang penting sekali ya. Kayak kita tubuh manusia demikian pula ya. Nanti akhir cerita ini nanti saya akan memberikan tips ya untuk awet muda, panjang usia ya, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah ini buah srikaya ya. Ini buah srikaya tuh, buah srikaya. Ini buah srikaya masih kecil ya. Oke, nah itu mangga udah panen ya. Ini sebagian belum panen tuh, gede ya. Ini gede sekali ya. Ini apa ya, mangga kelapa ya, manis ya, enak banget ya. Ini juga ada nih gede ya, tuh gede, sudah panen banyak ya. Baru sempat bikin video. Oke, karena saya mau bicara tentang kesehatan ini berkaitan dengan pohon-pohon juga sama gitu. Dia perlu hidup, perlu makan kawan ya. Semoga nanti ilmu ini, tips ini bisa baik sekali bagi kawan-kawan semua ya. Artinya bisa jauh dari segala macam penyakit ya gitu kawan, sampai itu hari gitu ya kawan ya. Oke. Halo kawan-kawan, ketemu lagi. Kali ini saya mau berikan tips untuk hidup sehat, awet muda, panjang usia ya. Nah, nanti saya buka rahasianya bagaimana. Contoh seperti pohon ini ya, gedi ini, daunnya subur, hijau, bagus ya, nggak gitu ya, ini daun hijau terus karena dapat nutrisi yang benar gitu loh. Nanti saya buka rahasia, sama kayak manusia dia perlu pengatur. Nanti saya buka rahasianya ya. Contoh ini dulu ya, daun hijau bagus ya, semua hijau bagus sekali itu ya. Dan saya udah di atas usia 70 ini, ini nggak keriputnya, nggak ada titik putih-putih ya, mata masih rambut masih hitam ya, mata nggak kacamata ya, nggak baik keriput-keriput itu ya. Nah itu nanti saya buka rahasia bagaimana ya, dan tidak gemuk, langsing, nggak ada perutnya, tuh perut nggak ada perutnya. Nah ini masih kenceng ya gitu ya. Kita lihat perbedaan gini tuh, ini yang cukup nutrisi nih ya. Coba sini, ini bagus. Dekat tuh ya, nggak ada nutrisi kan, jelek kan, beda ya. Oke, lihat di sini daunnya hijau ya, senang kan lihatnya tuh, senang kan lihatnya, senang hijau. Nah ini karena dia cukup zat pengatur, mineral, vitamin, enzim semua, jadi dia bagus ya kan. Nah ini juga bagus ya, daun gedi bagus juga ya, untuk mencegah kanker juga bisa ya, buat lalap, bubur Manado seperti ini ya. Tapi hati-hati kawan-kawan ya, yang ini ada dua jenis loh. Satu mirip-mirip, daunnya mirip, itu namanya daun pepaya Taiwan atau Jepang lah kata mereka ya. Kalau ini asli ya dari Manado ya itu. Jadi ini boleh makan, yang itu nggak boleh gitu ya kawan ya. Udah. Kawan-kawan, ketemu lagi. Kali ini saya memberikan tips untuk hidup sehat dan awet muda. Tentunya kawan-kawan suka ya untuk hidup sehat dan awet muda, panjang usia, jauh dari rumah sakit ya kawan ya. Nah pertama adalah darah mesti lancar, itu aja ya, dan tidak boleh sumbangkan sedikit apapun gitu loh. Sebab darah itu tiap saat butuh makanan yang cukup nutrisi, yang menyediakan energi untuk pertumbuhan dan untuk menjaga kesehatan sistem kekebalan, dan harus juga oksigen cukup. Nah, saya jelasin satu persatu. Nah, kenapa seseorang bisa darah tersumbat? Ya, itu pertama kolesterol tinggi, triglycerida tinggi,
Nah, kalau triglycerid tinggi itu biasanya malam masih mengkonsumsi karbohidrat buruk ya, seperti turun makanan, turun beras, turun tepung. Nah, oleh insulin diubah juga per waktu 1,5 jam. Tapi nggak dipakai buat tidur. Nah, sehingga dia tergesit. Nanti jadi plak atau disebut aterosklerosis bisu dalam darah kita, atau penyimpan dinding arteri. Itu bahaya sekali ya. Itu. Jadi kalau udah sore-sore kalau bisa hentikan makan itu. Nanti bisa fatty liver ya, bisa sirosis hati, hepatoma kanker hati juga ya. Belum lagi kelihatan perut maju tak gentar ya. Nah, kalau seseorang perut membesar itu namanya berarti sudah hormon lelaki akan turun gitu. Nggak boleh ya. Nanti bisa rambut tipis-tipis, putih, keriput ya, juga gangguan ereksi dan sebagainya. Ya. Jadi perut besar itu juga bisa menandakan bahwa orang tersebut bisa kena diabetes tipe kedua. Kalau berarti seorang kena diabetes, darah pasti kental ya, gitu, manis kental, sehingga mempengaruhi gangguan ereksi juga kawannya. Jadi hati-hati kalau udah sore-sore ke malam, hentikan makan begitu ya. Bagi yang kurang jelas jangan ya, nanti akan dijelasin agak panjang soalnya gitu. Berikutnya adalah penyebab salah satu sumbat selain triglycerid adalah hipertensi ya, darah tinggi. Banyak sekali orang kena itu, bahaya sekali ya. Makanya kalau orang darah tinggi harus banyak cukup pengetahuan. Video saya lalu ada menjelaskan cara terapi hipertensi dengan alamiah. Coba diikuti aja. Yang paling salah adalah ketika mengkonsumsi makanan seperti roti. Roti jangan makan ya, roti tawar aman ya. Ternyata roti tawar itu banyak mengandung garam. Hati-hati ya, itu bahaya juga ya. Kemudian kegemukan, darah bisa tersumbat juga. Diabetes, darah tersumbat juga. Peradangan ya, seperti lupus lah, rematik lah, infeksi lah, itu juga bisa kena juga. Merokok banyak sekali bisa darah tersumbat juga. Dan kurang bergerak atau olahraga bisa juga gitu. Pola makan jelas seperti margarin, minyak sayur kapas sawit, nah itu juga termasuk minyak trans fat gitu loh. Sebab liver tidak bersenat ya, sehingga level darah menjepit, jantung tidak dapat nutrisi kembali. Ini hati-hati sekali ya. Kemudian bisa juga orang darah tersumbat itu riwayatnya keluarga ada penyakit jantung, itu bisa juga kawan ya. Nah ini intinya itu aja. Oke kawan ya. Kedua adalah oksigen. Di darah kita seharusnya penuh dengan oksigen gitu. Nah ini kita harus sadari gitu. Nah kita harus kembali ke anak kecil yang tiap hari loncat-loncat, jangan lari-lari. Itu saya sekali anak tersebut. Tapi kita dengan usia bertambah, malas berjalan, duduk saja, makan, nonton TV, itu justru tidak sehat gitu. Ya, karena dalam darah nggak ada oksigennya. Contoh lain adalah ketika orang sakit lama diranjang, ya itu kelihatan kaki mengecil dan tidak tertolong nyawanya juga gitu. Atau kita 5 hari diranjang di rumah saya katakan, tunggu diranjang, maka salah satu kaki kita akan terasa ngilu gitu loh. Sudah mulai DVT bukan vena dalam. Ya, itu bahaya sekali. Seperti orang yang dulu lama ya main game, ya itu bisa terjadi DVT juga, bukan vena dalam. Yang mana bukuan tersebut akan copot suatu waktu akan mengalir ke paru-paru, maka disebut emboli paru-paru, pindah tempat paru-paru, emboli paru-paru. Jadi tertutup, hitam badannya kayak serangan jantung gitu kawan ya. Ya, itu tidak bergerak ya. Hati-hati. Penjelasan ini, jantung selalu memompa darah lewat arteri, memberikan oksigen nutrisi buat tubuh kita makan, dan jantung tidak pernah istirahat. Bayangkan aja tubuh kita setiap saat butuh ya gitu. Nah, pompa setelah kosong, kosong dia harus balik ke paru-paru karena paru-paru bikin oksigen kan. Nah, kalau tanpa kita bergerak, otot menegang, otomatis darah nggak bisa ke paru-paru karena ada daya tarik bumi. Iya ya, tubuh kita ada arteri dan vena ya, dan vena jantung tidak bertanggung jawab lagi, yang tanggung jawab otot kita
Jadi otak ingat ya, kata melangkah, itu nggak mungkin darah bisa ke paru-paru. Supaya orang sakit diranjang, lama-lama kaki mengecil kan, musik nggak ada pemakanan gitu. Nah, jadi harus bergerak, karena vena kita bentuknya adalah seperti ros bambu, ada klep banyak. Tujuannya untuk menahan darah turun kembali karena tarik bumi kawan ya. Jadi kita satu langkah, yang darah tadi akan pindah ke atas, ditutup sama klep lagi supaya nggak turun kembali. Langkah kedua, yang ini pindah ke atas sampai ke paru-paru. Nah, Anda saya sekali. Kenapa? Penting tiap orang. Tambah tua harus baik bergerak. Bukan harus jalan pagi lah, bukan harus naik sepeda ke prostat lah, bukan begitu. Di rumah pun bisa kok kawan ya. Bagi yang agak kurang sehat, bisa pegang meja ya, pegang meja ini. Tuh. Jadi jangan hitung bisa sakit tuh, supaya nggak jatuh orang tua ya, itu ya. Atau lari kecil begitu gerak tuh boleh juga ya. Yang penting otot menekan ya, tujuan adalah supaya di darah kita ada oksigennya kawan ya. Oke, nah sekarang kita ingat ya, video saya yang lalu ada bicara tentang kanker juga. Nah sekarang saya tambah lagi ini ya, bagi pasien kanker dia harus tiap saat gerak kaki kita, tiap saat gerak aja, terus saja kayak tadi contoh tadi, supaya di dalam nanti ada oksigennya. Kenapa? Karena sel kanker hidup dan darah manusia dari parasit. HB turun terus kan buktinya gitu. Pengacau sudah ada. Jadi ada oksigen, darah putih kita ada 5 jenis, salah satu sel makrofa akan melawan, menghancurkan dia gitu loh. Jadi itu kita aneh, ajaib gimana. Ketika kita patut tulang sambung kembali kawannya. Ketika kena luka bakar sedikit, rapat kembali juga. Ya, sama juga sel kanker gitu loh. Ingat baik-baik, sel pola makan diatur, kemudian baik bergerak, mempercepat pertumbuhan kanker itu penting kawan ya. Paham ya? Jadi jangan diamnya duduk aja gitu, nggak boleh. Jadi berarti tadi darah mesti lancar, darah mesti ada oksigen, itu inti dasarnya ya, supaya menghidupkan manusia. Dan kemudian ketiga adalah saraf kita. Saraf kita ini nggak boleh terganggu. Sedikit aja terjepit, wah sakit minta ampun gitu. Ya kawan ya. Nah kita lihat ya, ini spine tulang belakang kita nggak boleh sampai terjepit ini, ya kawan ya. Ya, ini terjepit sakit sekali. Umpamanya C1 sama 7, wah nanti bisa gangguan hipertensi, insomnia, vertigo dan lain sebagainya. Jerawatan juga bisa dari sini. Kemudian kena L4, L5 itu HMP, ya HMP. HMP sering piriformis banyak sekali orang kena. Jadi ini juga kita jaga. Ya, kita jaga baik-baik ya. Jadi saat terjaga, walaupun kita sudah tahu makan hidup sehat, tapi ini nggak jaga juga percuma gitu loh. Ya kalau operasi ya fitting juga ya kawan ya. Jadi harus perhatikan itu. Satu lagi yang penting adalah usus kita. Ya usus kita mesti bersih ya. Karena hampir semua penyakit berawal dari usus kita yang kotor tersebut ya. Dengan pola makan nggak betul, gaya hidup nggak betul, ya timbul masalah besar. Harus ingat, kita lihat usus kita ya. Nah, usus besar ini ada 1,5 meter, diameter 2,5 cm, 7,5 cm, sorry. Nah, usus harus kita ini 6 meter dan diameternya 2,5 cm. Ya, ini lebih besar usus besar. Diameternya 7,5 cm dan usus harus 2,5 cm. Nah, kecil sekali. Nah, ini totalnya panjangnya berarti 6 meter tambah 1,5 meter, usus besar berarti 7,5 meter. Bayangkan aja, kalau ini kotor bagaimana ceritanya? Ya nggak? Dia timbul penyakit, ya kanker lah, ya nggak? Ya, ambeien lah, anafistula lah, macam-macam timbul ini. Nggak boleh diganggu kita nih. Harus bersih sama kayak got itu kalau kotor gitu. Ini penting ya, kawan ya. Ini usus kita. Jadi mudah-mudahan video ini berguna buat kawan semua. Dan ingat satu lagi saya tak lupa adalah makanan juga jaga, karena sekarang ini apa ya, hampir semua makanan memakai kimia-kimia yang menakutkan ya, seperti borax lah, seperti apa ya, blem lah, seperti sulfit lah, seperti apa lagi ya, nitrit lah. Nah itu timbul penyakit. Contoh makanan yang memakai nitrit itu bisa timbulkan
apa ya, leukemia kanker darah. Ingat kawan-kawan, nitrit ya. Barangnya saya nggak sebut di sini, nggak enak ya. Kedua adalah borak. Borak ada di banyak lah. Borak tuh apa ya? Saya nggak boleh sebut juga, nggak enak ya, kesinggung orang ya. Belum juga di makanan siap saji, kerupuk, ya, ikan asin, sampai kita kasih ke kucing pun takut kabur itu ya. Kemudian sous-vide, sous-vide banyak lah ya, yang kentang goreng lah, ikan mentah lah, ikan beku lah, minum ringan lah, bila semua ada sous-vide-nya ya. Apa ya, buah kering lah, saus-saus lah, itu sous-vide pengawetnya, hati-hati kamu ya. Nah, yang penting nggak usah khawatir kawan-kawan, bagi yang tak mengerti kasih WA, nanti bisa dijelaskan lebih sempurna kawannya. Nah, saya bikin video ini juga tujuan saya juga untuk anak cucu saya ke depan nanti ya kawan ya, supaya kalau saya tidak ada lagi, mereka bisa dapat pengetahuan di YouTube, tidak bisa hilang kawan ya. Saya yakin bahwa kawan-kawan yang sadar kesehatan akan ikut ini ya, supaya awet muda panjang usia ya. Oke kawan ya, semua ini berguna kawan-kawan semua.